Assalamualaikum, hai sahabat semua. Kembali lagi di channel kami Ahmad. Di video kali ini kami mau berbagi resep nih buat sahabat semua, cara membuat pizza goreng beserta isiannya. Buat teman-teman, langsung aja simak dan tonton videonya sampai selesai step by stepnya ya, supaya teman-teman tidak gagal untuk menguji coba resep ini. Langsung aja check it out. Nah, oke teman-teman semua, untuk langkah pertama kita akan membuat isian si pizza gorengnya ya. Nah, di sini bahan-bahannya sudah saya siapkan semuanya. Yang pertama di sini saya akan jelaskan, ini ada sosis. Karena ini judulnya pizza goreng ekonomis, jadi nggak pakai daging, cukup pakai sosis aja ya. Ini juga sudah enak ya teman-teman. Ini saya gunakan pakai sosis yang merek Cam ya teman-teman, jadi bisa pakai merek apa saja, oke? Dan ini 3 buah sosis saya potong-potong seperti ini ya, bulat-bulat. Dan setengah buah bawang bombay, ini dicincang dadu. 1 buah jagung, ukurannya ini sedang, tidak terlalu besar ya. Lalu di sini saya menggunakan saus pasta 3 sendok makan dan saus sambal 2 sendok makan. Jadi kalau tidak ada saus pasta bisa diganti dengan saus tomat dan saus sambal juga tidak apa-apa ya teman-teman ya. Dan di sini setengah saset susu kental manis, lalu dicairkan menggunakan 100 ml air, 1 sendok makan margarin, 1 sendok makan terigu. Ini 1 sendok makannya tidak penuh ya, jadi sedang saja, pas-pasan gitu ya teman-teman. Dan ini dia teman-teman, oregano. Jadi kalau bisa diusahakan menggunakan ini, kalau tidak sih tidak apa-apa ya teman-teman, karena khas dari pizza itu biasanya ada rasa oreganonya seperti ini ya teman-teman ya. Dan ini buah pala atau pala bubuk 1/4 sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, dan yang terakhir kaldu ayam bubuk 1 sendok teh. Nah, sekarang langsung kita masak. Ini api sudah saya hidupkan. Pertama kita masukkan margarinnya. Kita tunggu sampai meleleh ya si margarinnya. Setelah sudah panas ini atau meleleh margarinnya, kita masukkan bawang bombay yang sudah dicincang halus atau dicincang dadu ya. Oke, kita masukkan semuanya. Dan kita gunakan api sedang cenderung kecil ya. Jagung kita masukkan. Lalu sosis juga kita masukkan. Kita aduk merata. Lalu setelah sudah layu semuanya, ini kita masukkan kaldu ayam bubuk, lada bubuk, buah pala, oregano. Kita aduk kembali sampai tercampur merata ya. Nah, setelah tercampur merata kita masukkan tepung terigu. Ini kita aduk kembali sampai tercampur merata ya teman-teman ya. Dan setelah tepung terigu masuk, sudah tercampur merata, kita masukkan susu cair. Nah, ini sudah mengental ya teman-teman ya.
Yang terakhir kita masukkan saus pasta dan saus sambalnya. Ingat buat teman-teman, jika nggak ada saus pasta bisa menggunakan saus tomat dan saus sambal saja ya, itu juga sudah enak. Tapi lebih enak jika ditambahkan saus pasta gitu ya. Dan catatan buat teman-teman, tadi ini tidak saya tambahkan garam, jadi sesuai selera teman-teman aja. Bisa tambahkan garam setengah sendok teh atau seperempat sendok teh juga nggak apa-apa ya. Tapi saya tadi ini sudah menggunakan kaldu ayam bubuk 1 sendok teh, ini sudah gurih banget gitu ya. Kita aduk sampai tercampur merata. Oke teman-teman, ini sudah matang ya, aromanya sudah tercium sangat harum. Api kompor bisa kita matikan. Nah, ini kita pindahkan ke dalam wadah. Kita tunggu sampai dingin ya. Nah, untuk langkah kedua, kita akan membuat adonan roti pizzanya atau pizza gorengnya ya. Setelah kita tadi membuat isiannya, sekarang kita akan membuat adonan rotinya. Di sini saya sudah siapkan. Yang pertama kita akan membuat watercrugnya atau bahan pelembut alaminya ya. Di sini untuk bahan pelembut alaminya atau watercrugnya, saya menggunakan tepung terigu 1 sendok makan. Dan ini 1 sendok makan tidak penuh ya, pas aja gitu ya teman-teman. Dan air 50 ml. Oke, langsung aja ini kita seduh atau kita tuangkan airnya semuanya. Dan kita campur, kita aduk sampai tercampur merata dan tidak ada yang menggumpal ya. Usahakan tidak ada yang menggerindil si tepung terigunya. Nah, oke teman-teman, jika tepungnya sudah seperti ini, tidak ada yang menggerindil lagi. Nah, sekarang kita akan masak di atas api kompor dengan api sedang atau api kecil ya. Oke, langsung aja kita masukkan. Ini api sudah saya hidupkan atau sudah saya nyalakan ya. Jadi langsung kita aduk cepat ya. Menggumpal, dengan tekstur menggumpal, sudah mengental, langsung aja kita angkat gitu ya teman-teman. Kita pakai api kecil saja. Oke, seperti ini ya teman-teman ya, hasilnya seperti ini, jadi nggak terlalu menggumpal. Oke, sekarang kita pindahkan ke wadah, kita dinginkan terlebih dahulu. Oke teman-teman, ini adonan pelembutnya sudah dingin yang kita buat tadi ya teman-teman ya. Jadi kita sekarang langsung aja membuat adonan roti pizza gorengnya. Sebelum kita buat, saya akan jelaskan semuanya pada teman-teman semua nih ya. Di sini saya menggunakan tepung terigu protein sedang atau segitiga biru 200 gram, tepung maizena 1 sendok makan atau sama juga dengan 50 gram, 1 sendok makan penuh margarin, 2 sendok makan susu bubuk. Saya menggunakan susu bubuk Denko ya, atau sasetan juga bisa. Ini 2 sendok makan penuh. Oke. Kemudian 1 sendok teh ragi kue atau vermipan, 2 sendok makan gula pasir, dan air menggunakan 80 sampai 100 ml. Oke, langsung aja kita buat adonannya. Yang pertama kita masukkan tepung terigu. Kita masukkan semuanya. Tepung maizena, gula pasir, susu bubuk. Kita masukkan semuanya. Dan yang terakhir vermipan atau ragi kue. Lalu ini kita aduk terlebih dahulu sampai semuanya tercampur merata ya. Oke, ini cukup, sudah tercampur merata. Sekarang kita masukkan airnya, air matang ya teman-teman. Kita masukkan semuanya.
Nah, saya akan langsung aduk menggunakan tangan. Pastikan tangan teman-teman sudah bersih ya. Ini kita uleni sampai tercampur merata. Oke, setelah ini tercampur merata seperti ini, kita masukkan pelembut yang kita buat tadi atau waterworks ya. Kita masukkan semuanya. Lalu kita lanjutkan, kita uleni lagi sampai tercampur merata. Jika adonan sudah tercampur seperti ini, kita masukkan margarin. Nah, kita uleni lagi. Nah, untuk tekstur ulenan atau adonan seperti ini tidak harus kalis elastis ya, cukup tidak lengket di tangan dan sudah kalis, itu sudah cukup ya teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan uleni adonannya di atas alas ini ya. Kita tambahkan tepung terigu supaya tidak lengket. Kita uleni di sini supaya lebih mantap hasilnya, lebih kalis ya. Dan catatan buat teman-teman, tidak harus kalis elastis, yang penting adonannya itu kalis gitu aja ya. Nah, sekarang kita lanjutkan uleni sampai benar-benar kalis ya teman-teman. Kalau dirasa sama teman-teman ini kelembekan, bisa ditambahkan tepung sedikit aja gitu ya. Ini sudah kalis ya teman-teman. Oke, seperti ini bentuknya. Ini teksturnya agak sedikit lembek gitu ya. Gak apa-apa, justru nanti malah mudah kita untuk membentuk waktu mengisi si sosis gorengnya. Nah, ini kita letakkan ke dalam baskom ya teman-teman ya. Oke, dan ini kita istirahatkan atau kita diamkan kira-kira sampai 15-20 menit ya teman-teman. Oke, ini kita istirahatkan 15-20 menit. Setelah 20 menit kita buka. Nah, ini dia teman-teman, sedikit mengembang ya. Kita kempeskan. Kita tekan-tekan supaya keluar gembungnya atau anginnya ya. Dan kita taburi tepung lagi supaya tidak lengket. Oke, kita bagi menjadi beberapa bagian ya. Setelah selesai kita potong-potong menjadi beberapa bagian, selanjutnya kita akan bulat-bulatkan terlebih dahulu supaya hasil dari pizzanya nanti itu lebih halus ya. Dan ini teksturnya itu memang sedikit lembek, tapi nanti justru mempermudah kita dalam proses pengisian isian sausnya itu tadi yang kita bikin ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Oke, ini kita sisihkan. Setelah adonan selesai kita bulatkan seperti ini. Ini kita diamkan lagi kira-kira sekitar 10 menit. Kita tutup. Oke, ini setelah 10 menit kita buka. Untuk langkah selanjutnya kita akan mengisi si pizza gorengnya ya. Dan untuk bahan isiannya ini sudah kita buat tadi. Kemudian bukan hanya ini saja, tetapi di sini saya ada keju mozzarella. Dan ini keju mozzarella buatan sendiri ya, jadi lebih ekonomis. Untuk teman-teman yang ingin membuat keju mozzarella bisa dilihat
link di deskripsi video ini ya, karena sebelumnya sudah saya bagikan resep cara membuat keju mozzarella KW seperti ini. Sekarang langsung aja kita isi pizza gorengnya. Nah, sebelum kita isi atau kita pipihkan adonan tadi, ini saya sudah siapkan tempat atau wadah. Saya menggunakan kertas nasi nih ya, kalau saya bilang ini sudah dipotong-potong dan ditaburi dengan tepung terigu. Kalau teman-teman punya kertas roti bisa juga ya, tapi saya pakai kertas nasi ini dan ditaburi dengan tepung terigu supaya nanti ketika proses penggorengan lebih mudah dan tidak lengket. Oke, kita taburi terlebih dahulu supaya tidak lengket ya. Dan rolling pinnya juga kita beri tepung sedikit supaya tidak lengket juga. Nah, untuk memipihkan adonannya jangan terlalu tipis ya teman-teman, supaya nanti tidak rawan bocor ketika kita goreng. Kalau terlalu tipis itu biasanya keluar-keluar gitu ya isiannya, jadi jangan terlalu tipis. Nah, seperti ini. Kita tekan-tekan supaya terkunci dengan rapat dan tidak rawan bocor ketika digoreng atau tidak keluar isinya ya teman-teman. Nah, inilah kelebihannya kalau kita buat adonannya sedikit lembek. Jadi lebih mudah kita merekatkan seperti ini ya. Oke, seperti ini hasilnya. Kalau teman-teman punya cetakan pastel atau kue pastel bisa juga ya. Nah, ini hasilnya yang sudah kita isi semuanya, pizza gorengnya. Sekarang kita diamkan dulu sekitar 10 menit sebelum kita goreng ya. Oke, kita tutup kembali. Nah, untuk isiannya ini tidak habis semua ya. Ini bisa kita simpan di dalam freezer supaya rasanya tetap terjaga. Jadi suatu saat kalau kita pengen bikin lagi, tinggal ambil lagi di freezer. Ini sisanya masih separohnya ya teman-teman. Oke, kita simpan dalam plastik dan kita simpan dalam freezer supaya rasanya tetap oke dan tetap enak ya. Oke, ini setelah 10 menit bisa kita buka dan ini bisa langsung kita goreng ya. Oke, ini minyaknya sudah panas. Kita gorengnya menggunakan api kecil ya. Langsung aja kita masukkan. Kita bolak-balik supaya hasil matangnya merata ya teman-teman ya. Dan ini kita goreng sampai warnanya kuning kecoklatan. Jika warnanya sudah kuning kecoklatan seperti ini, pizza goreng kita sudah matang, bisa langsung kita angkat ya. Nah, ini dia teman-teman. Hasilnya bagus banget ya, mulus seperti ini. Oke, lanjutkan goreng lagi hingga semuanya selesai. Oke, baiklah teman-teman, resep dan cara membuat pizza goreng beserta resep membuat isiannya sudah selesai. Silahkan dicoba di rumah ya. Bagi teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan isi kolom komentar. Jangan lupa selalu support terus channel kami dengan cara subscribe bagi yang belum, dan jika suka dengan video ini tinggalkan like, dan jika dirasa bermanfaat share ke teman-teman kalian ya. Ikuti terus resep-resep yang lainnya hanya di channel kami Ahmad. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.